Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Perkenalkan, saya Pak Wasono BKS 4. Pada pagi hari ini akan membawakan materi kepemimpinan. Karena kalian adalah generasi di era digital, maka saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan di era industri 4.0. Buka dengan sebuah foto. Oke, ini pemilik Facebook ya, kalian sudah kenal semuanya. Berikutnya ini pemilik Microsoft ya, yang mungkin tidak kalah fenomenal yang ada di Indonesia, pemilik Gojek yang sekarang jadi menteri. Mengapa mereka ini menjadi para pemimpin di era digital ini? Karena mereka mampu mengenali bakat mereka, kemudian mengembangkannya sehingga menjadi kekuatan. Akhirnya apa? Mereka menjadi para pemimpin di era digital ini. Pertanyaannya, apakah kalian ingin menjadi para pemimpin seperti mereka itu? Pemimpin terutama di era digital ini. Lah, mestinya tidak perlu dijawab, semua orang pasti ingin seperti mereka. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepemimpinan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kalian? Yang pertama adalah tanyakan pada diri kalian, bakatku ki opo? Ya, bakat saya apa? Mengapa saya masuk ke SMK dan tidak masuk ke SMA? Tanyakan juga pada diri kalian ya, bagaimana nantinya mengubah bakat itu supaya menjadi kekuatan, sehingga kombinasi antara bakat dan kekuatan ini bisa menjadikan kita, bisa menjadikan kalian sebagai seorang pemimpin. Yang kedua adalah tanyakan pada diri kita sendiri, pada diri kalian. Kalian itu ingin bermimpi, ingin menjadi seperti apa? Artinya begini, kalian itu ingin dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh teman-teman kalian, dikenal oleh lingkungan kalian, itu menjadi seseorang yang seperti apa? Misalnya kalian ingin mempersepsikan diri kalian sebagai seorang yang peduli dengan orang lain. Nah, tindakan-tindakan kalian apakah sudah mencerminkan itu? Sehingga orang lain akan mengatakan, oh ya, si A atau si B, oh kamu itu memang orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Seperti misalnya pemilik Gojek, itu lahir karena dia memiliki rasa empati, memiliki rasa peduli dengan orang lain, sehingga mereka bisa mempertemukan antara produsen dan konsumen, sehingga bakat peduli ini menjadikan dia pemimpin di era digital ini. Nah, ketika kalian dipersepsikan, dipandang oleh orang lain berbeda dengan apa yang kalian inginkan, mestinya kalian akan bertanya, oh bagaimana ya cara saya untuk mencapai target atau mimpi saya, supaya apa yang saya inginkan itu seperti apa yang digambarkan oleh orang lain. Cara ketiga menumbuhkan kepemimpinan supaya kita menjadi pemimpin, jadi puncak dari pengembangan bakat dan kekuatan yang kita miliki adalah supaya kita menjadi pemimpin. Nah, tanyakan dulu pada diri kita itu punya modal enggak? Atau modal kita apa saja? Ya, apakah pinter? Apakah mudah bergaul, atau hal-hal yang lain? Kita lihat
ya, kita teliti pada diri kita sendiri. Modal kita apa? Nah, setelah itu, misalnya hal-hal yang kita miliki hanya sedikit, hanya minim, maka kita memerlukan orang lain yang bisa membantu kita untuk menuju puncak tadi, menjadi pemimpin tadi. Siapa saja orang yang bisa membantu kita? Di rumah misalnya orang tua kita, di sekolah misalnya guru-guru kita, atau ini yang tidak kalah penting, akan ada orang-orang yang dengan sukarela akan membantu kita. Misalnya teman-teman kita di sekolah, mengapa mereka membantu kita sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin? Mereka itu dengan sukarela. Nah, itulah modal yang ada pada diri kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Bakat-bakat itu adalah, ya, di sini ada 34 bakat. Ya, coba kalian lihat satu persatu di situ. Kira-kira kalian punya bakat yang mana? Misalnya kita mulai dari yang pertama, achiever atau berprestasi. Apakah kalian punya prestasi di bidang ilmu pengetahuan, bidang keterampilan, bidang seni, budaya, olahraga? Ya, silahkan tanyakan pada diri kalian masing-masing, punya bakat itu tidak? Atau misalnya nomor 2, activator, senang mengaktifkan. Misalnya begini, kalian di dalam kelas itu kelasnya tidak bergairah, kelasnya sepi, tidak pernah berdiskusi. Kemudian kalian mengajak teman-teman kalian untuk bagaimana cara menghidupkan kelas ini. Nah, artinya kalian punya bakat sebagai aktivator. Atau misalnya bakat yang ketiga, adaptability atau menyesuaikan diri. Kalian mampu mengenali teman kalian. Ada yang misalnya pendiam, ada yang suka berbicara, ada yang suka berdiskusi. Di dalam bergaul, kalian bisa menyesuaikan dengan semua teman yang seperti ini. Ada yang pendiam tadi, ada yang suka bicara, ada yang suka olahraga. Kalian bisa bergaul dengan mereka. Artinya kalian punya bakat adaptability. Dan bakat-bakat yang lain silahkan ya, kalian temukan dari 34 yang ada di situ. Dari ke-34 bakat itu, maka kita definisikan bakat adalah pola alami yang berulang-ulang ketika kita berpikir, merasa, dan bertindak. Artinya ini kombinasi antara berpikir, merasa, kemudian bertindak. Coba kalian lihat di situ di sebelah kiri ya, ada bakat yang akan muncul ya, ketika orang mulai berpikir, kemudian merasakan, dan kemudian dia bertindak. Jadi tiga kombinasi ini yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi bakat. Maka orang akan mengenal bakat terpendam, artinya memang itu belum dilakukan secara berulang-ulang. Ketika sudah dilakukan berulang-ulang, maka nanti akan muncul, bakatnya akan muncul, bukan lagi bakat yang terpendam. Anak-anakku semuanya, jadi untuk memunculkan bakat yang terpendam, ya, rumusnya adalah talent atau bakat itu dilakukan secara berulang-ulang, ya, dilakukan investment, dilakukan berulang-ulang, berkali-kali, ya, berkali-kali, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah nanti yang akan menjadi kekuatan. Jadi antara bakat dilakukan berulang-ulang akan menjadi kekuatan. Untuk bakat adalah how you do, bagaimana kamu melakukannya.
Artinya bakat yang terpendam tadi, ya, bakat yang hanya 50% tadi misalnya, ini kita sebut bakat terpendam. Bagaimana menjadikan bakat itu muncul, ya, sehingga akan menjadi satu kekuatan. Jadi, pertanyaan aja, bagaimana memunculkannya, bagaimana kamu melakukannya, ya. Jadi bagaimana kamu melakukannya, bagaimana kamu melakukannya, dan bagaimana kamu melakukannya. Do, and do. Jadi cara melakukannya. Usaha apa saja yang sudah kamu lakukan untuk memunculkan bakat itu? Sudahkah dilakukan berulang-ulang? Ya, sudahkah dilakukan berulang-ulang? Kalau belum, itu tidak akan menjadi kekuatan. Tadi bakat yang sudah dilakukan berulang-ulang yang akan menjadi kekuatan, maka pertanyaan berikutnya adalah what you do. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan itu? Kekuatan itu bisa saja berdampak positif, tapi bisa juga berdampak negatif, baik buat diri kalian ataupun untuk orang lain atau sebagai suatu tim. Jadi bisa berdampak positif untuk tim, bisa juga berdampak negatif untuk sebuah tim. Misalnya, kalau yang berdampak positif apa? Misalnya, kalian punya kekuatan yaitu membangun trust, membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan. Ketika kalian sudah dipercaya orang lain, ketika kalian sudah kekuatan itu bisa saja berdampak negatif. Misalnya, kalian sebagai individu mudah frustasi, mudah putus asa, maka berdampak pada diri kalian. Dan tentu saja kalau kalian menjadikan ini sebagai kekuatan yang negatif, akan berdampak negatif pula pada tim kalian. Maka hati-hati dalam mengelola bakat yang dilakukan berulang-ulang yang akan menjadi kekuatan ini. Jadi kepercayaan yang sudah dibangun bersama tim bisa menjadi sesuatu yang positif. Tetapi ketika trust itu, kepercayaan itu sudah hancur, sudah tidak ada, maka akan menjadikan diri seseorang frustasi, dan frustasi itu bisa merembet pada orang lain dan berdampak negatif. Semuanya, jadi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader, apalagi leader di era digital ini, di era revolusi industri 4.0 ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kenali talent kalian, kenali bakat kalian. Dari 34 tadi, ya, dari 34 tadi, bakat mana? Ya, bakat mana yang kira-kira ada pada diri kalian? Nah, setelah kalian mengenali bakat-bakat yang ada pada diri kalian, maka lakukan berulang-ulang, lakukan investment, ya, lakukan itu berulang-ulang supaya apa? Menjadi suatu kekuatan, ya, supaya menjadi kekuatan. Nah, tentu saja, ya, tentu saja talent atau bakat yang kita miliki sudah kita lakukan berulang-ulang untuk menumbuhkan bakat itu sehingga menjadi satu kekuatan, tetapi tetap harus diiringi dengan apa? Skill dan ilmu pengetahuan. Ingat, skill atau keterampilan dan ilmu pengetahuan. Maka ini adalah suatu proses. Ya, maka ini suatu proses. Tidak bisa pemimpin itu instan. Ya, tiba-tiba memimpin suatu organisasi, tiba-tiba menjadi leader dalam era digital. Tidak bisa. Harus dilakukan investment, harus dilakukan secara berulang-ulang.
Mudah-mudahan anak-anakku semuanya kedepannya kalian akan menjadi para pemimpin di negeri ini, pemimpin di era digital. Terima kasih, mudah-mudahan akan terwujud pemimpin-pemimpin yang lahir terutama dari SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, kurangi mobilitas, dan semoga kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.